Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Jumat. Tidak terasa saudara, kita telah memasuki akhir pekan sebentar lagi. Ya, pagi hari ini mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita menikmati firman Tuhan. Kita dikuatkan, kita diajar untuk kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kalau kami boleh bangun pagi ini, kami bersyukur Tuhan, satu hari lagi Tuhan percayakan kami boleh menikmati kebaikan kasih setiamu. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Engkaulah satu-satunya Allah kami, Engkau satu-satunya pengharapan kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku gelap tak berdaya. Selain Kau Tuhan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Terima kasih Tuhan, hanya Kau satu di hidupku. Sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hidupku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
sesuatu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini mari berbicara bagi setiap kami Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami miliki di sorga. Kami tahu lebih dari segala reward yang akan kami terima, lebih dari semua mahkota yang akan kami terima, yang paling berharga bagi kami adalah Engkau ya Tuhan. Ketika kami berjumpa dengan Engkau, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkati kami dengan firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, kuatkan setiap kami. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa, firman-Mu tidak berubah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya, kita percaya bahwa Yesus adalah hadiah terindah. Yesus adalah sesuatu yang paling berharga bagi kita. Ada banyak orang yang memikirkan ketika nanti ada di surga ya, pakai mahkota besar ya, punya banyak punya rumah yang besar, mansion yang besar di surga. Saudara tahu bahwa yang paling berharga bagi kita itu bukan semua itu. Yang paling berharga bagi kita adalah ketika kita berjumpa dengan Sang Raja, saudara. Itu yang paling berharga bagi kita, lebih dari segala mahkota yang bisa diberikan dan lebih dari segala harta yang kita punya. Yesus lebih dari segalanya. Amin, saudara. Nah, saudara, saya akan meneruskan apa yang kemarin telah kita renungkan bersama-sama. Hari ini, saudara, kita akan belajar sesuatu tentang bagaimana setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengaku dengan mulut kita ya, dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, maka kita akan mengalami 3 hal, saudara. Yang kemarin hari Minggu saya sharing buat saudara, kita akan mengalami yang namanya justification, sanctification, dan glorification. Yang pertama kita akan mengalami justification. Kita di-justify, kita dibenarkan di hadapan Allah. Nah saudara, justification ini memungkinkan kita untuk kita bisa datang ke hadapan Allah kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun. Ada satu jaminan bahwa kita berkenan di hadapannya. Saudara, waktu kita datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya, Tuhan tidak melihat kita. Waktu kita datang di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka Tuhan melihat karya pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Makanya saudara, ketika kita datang berdoa, ketika kita datang menyembah Allah, jangan datang dengan segala atribut dan kemampuan-kemampuan kita. Mungkin kita pikir kita banyak berbuat kebaikan, kita pikir kita cukup menjaga kesucian kita. Saya ingin kasih tahu saudara, ketika kita merasa bahwa semua itu adalah alasan untuk kita berkenan, itulah ketidakberkenanan kita saudara. Karena berkenan di hadapan Allah itu hanya karena anugerahnya. Kita dijustifikasi, kita dijustify ya, sebagai seorang yang benar karena Kristus adalah kebenaran kita. Waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan. Kemudian yang kedua, tidak berhenti sampai dibenarkan. Kita juga mengalami yang namanya sanctification. Kita mengalami yang namanya pengudusan. Nah saudara, pengudusan itu terjadi bukan hanya dalam satu kali. Pengudusan ini terjadi berkali-kali dalam kehidupan kita. Setiap hari saudara. Nah saudara, pengudusan ini erat sekali hubungannya dengan kedewasaan kita dalam kerohanian kita. Makanya ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan stop sampai di situ. Perlu untuk kita mempelajari firman Tuhan. Perlu untuk kita menambah pengetahuan kita ya dalam perenungan-perenungan akan firman Tuhan, supaya kita dibawa bertumbuh. Dan mungkin ada banyak hal yang kotor dalam hidup kita yang dulu kita pikir itu biasa aja, tapi karena kita belum mengerti kebenaran waktu itu. Ketika kita telah mengerti kebenaran, maka kita tahu bahwa ternyata yang saya lakukan itu salah. Nah saudara, ketika kita baru kenal Tuhan, mungkin baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, buat kita kalau bisnis bohong-bohong dikit ya, nyuri-nyuri dikit gak apa-apa. Ketika kita kenal Tuhan, kita mengenal kebenaran, kita tahu bahwa kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu terbuka di hadapan Tuhan saudara. Itu ketika kita mengerti hal itu, akhirnya kita mengerti, oh saya nggak boleh seperti ini. Saya harus lebih baik lagi. Saya harus mengelola dengan lebih benar lagi. Waktu kita baru pertama kenal Tuhan, kita pikir doa itu seperti kita memanipulasi Tuhan. Kita datang sama Tuhan untuk sodorkan proposal sama Tuhan. Ketika kita semakin mengenal Tuhan, kita tahu bahwa doa itu adalah perintah dari Tuhan.
doa itu bukanlah pelarian, tapi doa itu adalah perintah dari Tuhan. Tuhan mau kita melakukannya karena Dia tahu tanpa Dia kita nggak bisa hidup. Sehingga motivasi doa yang paling benar, ketika kita memahami firman Tuhan lebih lagi, kita tahu bahwa motivasi doa yang paling benar adalah karena ketidakmampuan kita hidup tanpa Tuhan. Makanya kita berdoa. Yang Tuhan memerintahkan kita. Ya, kalau saudara ada ayat yang sangat terkenal sekali yang bilang begini, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka, mintalah maka kamu akan diberi. Tuhan memberi penekanan bagi setiap kita, itu perintah saudara. Jadi yang pertama kita mengalami justification, yang kedua kita mengalami sanctification. Nah saudara, sanctification ini ya ada yang namanya progressive sanctification. Setiap kita orang percaya mengalami, sedang hidup di dalam progressive sanctification. Apa itu? Kita dikuduskan dari hari ke hari. Kita dibawa meninggalkan tabiat-tabiat dosa kita. Saudara, tidak gampang untuk membuat kita yang sudah biasa melakukan kejahatan, nature dalam hati kita itu penuh dengan keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Keegoisan, ya, mau menang sendiri, pemarah dan lain sebagainya. Tabiat-tabiat dosa itu melekat dalam hidup kita. Dan saudara, makanya saya percaya begini, tidak ada orang yang ketika dia kenal Tuhan pertama kali, detik itu juga dia langsung berubah sepenuhnya. Tidak ada saudara. Semuanya mengalami yang namanya progressive sanctification. Hari ini mungkin kita sedang dilatih kesabaran kita. Hari ini kita sedang dilatih kepercayaan kita. Hari ini kita sedang dilatih banyak hal dalam hidup kita. Tapi itu adalah masuk dalam progres kita untuk kita terus dikuduskan dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau dikatakan kita mengalami progressive sanctification, berarti kita belum sempurna. Kita masih harus terus disempurnakan, dikuduskan setiap hari, sampai nanti ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita mengalami yang namanya glorification. Kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara, ketika kita berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita berjumpa dengan Sang Raja itu, waktu Dia datang kembali saudara, tidak ada orang yang punya nilai 100, saudara ya. Waktu kita meninggal misalnya, kita dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa, tidak ada yang pulang dengan nilai 100. Kalau dikasih skor dari 1 sampai 100 untuk kehidupan kita, sekudus apa kita, tidak ada orang yang punya nilai 100. Karena kalau sampai 100 itu Tuhan saudara ya. Tuhanlah yang kudus, manusia tidak ada saudara. Kita akan ketemu dengan Tuhan itu ya dengan ya nilai kita mungkin 60, mungkin 70 ya. Saudara, bagaimana sisanya supaya kita bisa, karena tidak ada orang yang bisa bertemu dengan Tuhan kalau dia tidak kudus. Bagaimana caranya supaya kita bisa ketemu dengan Tuhan kalau nilai kita cuma 70, cuma 80. Saudara, kita mengerti bahwa dengan seperti itu keselamatan kita itu benar-benar kasih karunia. Kita nggak mungkin bisa menggapai Tuhan kalau bukan Tuhan yang datang menggapai kita, mencari dan menemukan kita dengan kasih-Nya. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang berinisiatif untuk memberikan kita kemampuan. Dia memilih, memanggil kita dan memastikan rencananya terjadi dalam hidup kita. Makanya hari ini saudara, kalau saudara sedang mengalami yang namanya progressive sanctification, jangan pernah merasa bahwa kita ini dibuang oleh Tuhan dalam proses-proses kehidupan. Saudara, dalam proses kehidupan ada kalanya kita dibawa dalam satu lembah yang membuat kita merasa seakan-akan kita ini kok tidak berdaya ya. Kita ini kok seakan-akan tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Saudara tahu sebenarnya dalam proses-proses seperti itu, kita sedang didewasakan oleh Tuhan. Kita sedang mengalami progressive sanctification. Mungkin sebelumnya kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Mungkin kita terlalu sombong dengan segala kemampuan-kemampuan kita. Dan Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Sehingga Tuhan ingin membentuk hati kita supaya kita bersandar penuh kepada kasih karunia-Nya. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita memahami ini. Kalau saudara hari ini mengalami beban berat mungkin di tengah-tengah masa pandemi ini, saudara mari lihat itu sebagai sesuatu yang mendewasakan kita. Mari lihat segala sesuatu yang terjadi ini untuk mendewasakan kita, bukan untuk menghancurkan kita. Mari lihat bahwa kita sedang mengalami progressive sanctification. Tuhan sedang mendewasakan umat-Nya untuk kita juga akan mengalami glorification bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berjumpa dengan Sang Raja itu, nilai kita yang kurang, skor kita yang kurang, kita akan mengalami total
sanctification. Kita akan dikuduskan seluruhnya karena kita telah berjumpa dengan Allah yang kudus itu. Dan oleh kasih karunia-Nya kita dimampukan. Oleh kasih karunia-Nya kita dilayakkan untuk bisa berjumpa dengan Sang Raja. Amin saudara. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan pagi hari ini menguatkan setiap kita. Renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan guide kita, akan tolong kita untuk kita bisa mengerti musim-musim yang sedang kita hadapi dalam kehidupan ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada, biar apa yang kami dengarkan hari ini memberikan kami keteguhan hati bahwa Engkau bersama dengan kami, Engkau ada bagi kami, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Allah yang melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami, mungkin ada di antara kami yang sedang di tengah-tengah keadaan yang sangat tertekan ya Tuhan. Mari Tuhan berikan pertolongan bagi kami. Roh Kudus berikan kami ketenangan, kemampuan untuk kami bisa mengambil keputusan yang tepat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkat-Mu bagi setiap kami dalam nama Yesus. Amin.